Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bareng saya Pak Seranto di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Semua baik-baik saja ya. Salam satu wajan. Masak apapun jadi praktis. Lanjut. Semoga teman-teman selamat menunaikan ibadah puasa ya. Semoga disehatkan selalu. Hari ini saya mau bikin takjil berbahan labu kuning atau di sini namanya kamboca ya teman-teman. Dan sekaligus nanti saya bikin dua jenis takjil ya teman-teman. Antara lain ini labunya sudah saya rebus yang ini ya, dan ada sama bahan tepung ketan juga ya teman-teman. Jadi ini saya mau bikin dua macam ya teman-teman. Oke, ikutin terus ya teman-teman videonya sampai selesai ya teman-teman ya. Lanjut teman-teman, ini saya siapkan labu kuningnya udah saya rebus ya teman-teman. Lalu ini saya tambahkan garam ya, kira-kira seujung sendok teh. Dan ini juga saya siapkan tepung ketan ya teman-teman. Jadi saya pemakaian tepung ketan kurang lebih 100 gram. Dan saya numbuknya, sorry ya teman-teman, jadi nggak ada tumbukan nih. Jadi saya pakai botol aja di plastikin ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Nah ini teman-teman udah mulai lumat ya, udah mulai hancur. Lalu teman-teman ini sudah lumat ya, udah hancur. Lalu tambahkan si tepung ketannya teman-teman. Jadi ini tinggal nyampurkan saja ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah pada paham nih. Dan ini langsung nanti diulanin kembali ya teman-teman. Nah ini tepung ketan ya. Ini teman-teman sudah mulai bagus ya si adonannya. Dan ini saya tambahkan lagi tadi ini tepung ini ya, tepung sagu saya tambahkan sedikit. Jadi ini agak tidak terlalu basah. Dan warnanya tetap masih kuning ya, warna masih labu asli ya teman-teman warnanya. Dan ini tinggal membentuk saja ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah tercampur rata. Dan ini saya tadi tambahkan sedikit sagu ya. Jadi ini agak kering begini. Dan ini warnanya tetap masih warna aslinya ya, labu kuning. Dan ini tinggal dibentuk saja teman-teman ya. Oke teman-teman, lanjut. Oke teman-teman, selanjutnya saya siapkan ini air yang sudah mendidih dan udah ada pandannya ya teman-teman. Dan ini saya bikin kue yang digulung-gulung ya teman-teman. Nah ini, dan dikasih lubang. Ini teman-teman udah pada tahu ya. Ini udah nggak aneh, tapi ini yang uniknya itu karena dari labu ya teman-teman. Dari labu kuning, nah udah dikasih gula ya. Gulanya udah dibulat-bulat dan langsung saja ditutup kembali, dan ini diputar kembali. Ini bagaimana rasanya nanti pas nanti mau buka ya di tesnya. Tapi ini minimal ini buat takjil ya teman-teman. Nah ini udah begini dan langsung saya ceburkan. Dan sama berikutnya pun sama. Ini saya guling kembali dan kasih lubang sedikit. Ini untuk dikasih gula ya teman-teman, ini gula merah ya. Nah, saya kasih tuh. Oke, masukkan. Jadi ini bahan dasarnya dari labu kuning atau di sini bilangnya kamboca ya, labu kuning. Sama tadi tepung ketan ya. Tepung ketannya sedikit, labu kuningnya kurang lebih ada 1000 gram atau 1 kilo. Nah, ini teman-teman ya. Ini masih dibulat-bulat. Pokoknya terus aja teman-teman sampai dapat banyak. Ini mudah sekali teman-teman ya bikinnya, gampang kalau bikin kue ginian. Tinggal diputar-putar doang aja jadi ya. Dan ini biasanya enak, lembut ya rasanya teman-teman. Udah, ini mau besar mau kecil silakan ya teman-teman ya, ukurnya teman-teman ya. Oke teman-teman, lanjut. Baiklah teman-teman, sebagian saya bikin kolak biji salak ya teman-teman. Nah ini buat bikin kolak. Kira-kira segede gini ya, atau cendil ya sini. Nah, biar masuk situ. Kalau udah banyak nanti tinggal rebus aja sebentar. Nah, ini gampang juga, ini tinggal diputer-puter ataupun mau langsung digunting-gunting juga bisa ya, tinggal bentuk ya. Ini terserah teman-teman ya, nanti sukanya mau di bulat-bulat atau mau di kotak-kotak silakan. Jadi ini dari labu siam ini rasanya pasti lebih enak ya. Biasanya ada labu siam, labu kuning ya, ini kok salah saya. Biasanya dari ubi jalar ya teman-teman, atau dari kentang juga bisa. Ya dari jenis umbi-umbian ya teman-teman. Ini bisa dibikin beginian ya. Nah,
Oke teman-teman, terus baiklah teman-teman, ini sudah mengambang ya, mengapung. Nah ini tandanya berarti sudah matang ya. Ini bentuknya jadi begini ya teman-teman ya. Wah, lucu sekali ya teman-teman. Langsung saja saya angkat dan saya simpan di sini. Nah, saya simpan di sini ya teman-teman. Nah ini di kelapa. Oh jadi di bulat-bulat ya, modelnya begini teman-teman. Oke, biar diangkat dulu. Nanti saya akan sajikan ya teman-teman ya. Nah, jadi bikinnya gampang, mudah ya teman-teman. Ini saya ada beberapa bagian bikin. Nah gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, lanjut. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya saya siapkan platingnya teman-teman. Seperti biasa, ini saya sudah kasih cup-cup ya teman-teman. Ini untuk sampel aja, dan langsung saja saya taruh sini teman-teman. Oke. Ini apa namanya? Kayak kelpon ya, tapi ini dari labu kuning ya teman-teman. Jadi warna kuningnya masih tetap ada ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi inilah klepon labu kuning. Nah ini teman-teman, pasti ini rasanya enak sekali teman-teman. Jadi saya nggak bisa mencicipi ya teman-teman. Jadi ini karena buat nanti takjil puasa ya. Jadi ini cantik sekali warnanya ya teman-teman ya. Dan hasilnya pun cukup lembut nanti teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah menonton dan bisa menginspirasi buat teman-teman nih di bulan puasa ini. Semoga dilancarkan teman-teman. Siapkan kembali ini si air rebusan ya, dan ini yang ini cendil ini saya masukin di sini tuh. Nanti sama akan mengambang juga. Baiklah teman-teman, ini sudah mengambang dan mengapung, berarti ini tandanya sudah matang ya. Ini begini ya teman-teman, tuh mantap. Dan saya langsung angkat. Dan diangkatnya saya ini langsung ke ini, ke air dingin ya teman-teman, biar tidak saling menempel ya teman-teman ya. Oke, langsung ini diangkat lagi. Warnanya cantik sekali ya teman-teman ya. Ini mudah sekali dan gampang bikinnya teman-teman ya. Dan di bulan puasa ini yang begini-beginian tuh lagi naik daun ya teman-teman, lagi dicari terus. Karena ini rasanya tuh lembut, dan ini uniknya dari labu kuning ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya saya siapkan ini pan ya, atau panci kecil, dan udah saya kasih daun pandan 1 simpul. Lalu saya tambahkan ini santan. Nah, ini santannya pakai santan kara itu. Ini santannya masih kental dan perlu ditambahkan air ya sedikit teman-teman. Lalu tambahkan garam ya, kira-kira seujung sendok teh. Dan saya karena nggak mau warnanya berubah, jadi saya pakai gula pasir ya, 2 sendok. Kalau mau pakai gula merah juga boleh ya teman-teman ya. Nah, ini diaduk dulu ya teman-teman. Teman-teman, ini langsung dinyalakan apinya, dan ini diaduk-aduk biar tidak pecah ya si santannya teman-teman. Jadi ini gulanya gula putih sengaja
karena kalau pakai gula merah warnanya akan berubah ya, dan nanti hasilnya kurang cantik. Jadi saya pakai gula putih saja. Kalau teman-teman mau pakai gula merah juga nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, ini hanya bikin kuahnya aja. Oke teman-teman. Oke teman-teman, lanjut tambahkan ini tepung maizena ya, kira-kira 1 sendok makan. Ini biar tidak pecah juga, dan nanti sedikit agak mengental ya teman-teman si kuahnya. Teman-teman, ini sudah mulai mengental ya, tuh kuahnya udah mulai mengental, dan langsung saja kita sajikan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, baiklah teman-teman, selanjutnya saya siapkan ini cawannya ya teman-teman. Nah, ini saya kasih beginian aja, dan si kuahnya saya masukkan duluan ya teman-teman. Nah, si kuahnya kental sekali. Dan tuangkan si cendilnya teman-teman. Nah, ini cendil labu siamnya, pakai teman-teman ya. Ini jadi saya bikin banyak. Nah, itulah teman-teman. Jadi inilah dua macam tadi, sama klepon labu siam dan ini cendil labu siam ya teman-teman. Jadi ini termasuk bubur cendil juga ya teman-teman. Oke teman-teman, selamat berbuka puasa ya teman-teman. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat bikin takjil teman-teman di rumah buat buka puasa nanti ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jadi inilah takjil, dua macam takjil ya, tadi sama klepon labu kuning, dan ini cendil atau bubur labu kuning. Oke teman-teman, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.